Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahira Mahmudi dengan NIM akhir 124050110404116 dari kelas KPI 3C. Akan membahas topik nilai berita dan unsur berita sebagai tugas mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Dr. Vita Faturrahman MSI. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana berita itu disusun dan dipilih dalam dunia pers. Sebelum masuk ke pembahasan nilai berita, kita harus memahami dulu apa itu jurnalistik. Secara umum, jurnalistik itu adalah proses mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui berbagai jenis media seperti media cetak, radio, televisi, hingga platform digital seperti portal berita dan media sosial. Kalau kita tarik lagi dan lihat sejarahnya, jurnalistik itu berkembang mulai dari penemuan musim cetak oleh Gutenberg, kemudian muncul surat kabar pertama di Eropa pada abad ke-17, dan seiring waktu jurnalistik berkembang menjadi media radio, TV, hingga era digital seperti sekarang yang serba cepat. Jenis media dalam jurnalistik pun sangat beragam. Yang pertama itu ada media cetak, itu mencakup koran, tabloid, atau majalah. Kedua ada media elektronik, mencakup radio atau televisi. Ketiga ada media online, mencakup website berita, portal digital, dan media sosial. Dari sinilah berita itu diproduksi. Tapi apakah semua informasi layak jadi berita? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dan peran pers. Kalau kita lihat perkembangan masyarakat sekarang, informasi itu udah jadi kebutuhan utama. Masyarakat butuh tahu apa yang terjadi di sekitar mereka secara cepat dan akurat. Nah, disinilah peran pers jadi sangat penting. Pers berfungsi untuk memberikan informasi yang terpercaya kepada publik mulai dari isu politik, ekonomi, media, sampai hiburan. Selain memberikan informasi, pers ini juga berperan untuk mendidik masyarakat. Karena berita yang disajikan itu bisa menambah pengetahuan, membuka wawasan, dan membentuk cara pandang kita terhadap suatu isu. Pers juga berfungsi untuk menghibur, misalnya lewat topik human interest, seni, budaya, atau hiburan lainnya. Lalu ada fungsi kontrol sosial juga, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga-lembaga publik agar tetap transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pers itu berperan sebagai forum publik, tempat masyarakat itu menyampaikan pendapatnya, kritik, dan aspirasi. Di pers itu bukan hanya media informasi, tapi juga ruang dialog antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Karena peran pers ini yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat, maka proses penyusunan berita juga tidak boleh asal-asalan. Berita harus memenuhi nilai berita yang benar dan unsur-unsur berita yang lengkap agar informasi itu tetap akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu apa saja sih nilai berita dan unsur berita? Nilai berita adalah alasan kenapa sebuah peristiwa itu layak dijadikan berita. Karena nggak semua kejadian penting dan nggak semua kejadian itu menarik. Maka dari itu harus ada nilainya. Yang pertama itu ada aktualisasi atau timeless. Berita harus terbaru dan orang juga ingin tahu apa yang terjadi sekarang. Contohnya update bencana alam, hasil pertandingan, dan peristiwa terkini. Yang kedua ada kedekatan atau proximity. Semakin dekat peristiwa dengan audiens, semakin tinggi nilai beritanya. Contohnya, berita banjir di Jakarta itu lebih relevan bagi warga Indonesia dibandingkan berita banjir di Kanada. Lalu yang ketiga ada tokoh terkenal atau prominence. Jika melibatkan tokoh publik, berita tuh jadi lebih menarik. Contoh presiden, artis, atlet, atau influencer lainnya. Yang keempat ada dampak atau impact. Kalau peristiwa ini berpengaruh untuk banyak orang, ini layak untuk diberitakan. Contohnya kenaikan harga BBM, perubahan kurikulum, atau aturan larangan mudik. Yang kelima ada konflik. Konflik itu bikin berita jadi lebih dramatis dan menarik. Contohnya debat politik, sengketa hukum, saingan antar klub. Yang keenam ada human interest. Berita yang menyentuh emosi, sedih, haru, lucu, ataupun inspiratif. Seperti kisah perjuangan mahasiswa, orang tua yang bekerja keras, ataupun kisah viral yang inspiratif. Yang ketujuh ada keunikan. Seperti hal-hal aneh yang tidak biasa. Contohnya fenomena alam langka, hewan dengan bentuk unik, ataupun kejadian aneh lainnya. Lalu apa saja sih unsur-unsur berita? Unsur berita itu adalah 5W, 1H. What, apa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat. When, kapan terjadinya. Where, di mana kejadiannya. Why, kenapa bisa terjadi. Dan how, bagaimana kejadiannya berlangsung. Tanpa unsur-unsur ini, berita itu akan kosong dan tidak informatif. Contoh kasus yang akan aku bawakan itu adalah kasus kemacetan parah di Bandung pada saat libur panjang. Isu ini tuh memenuhi banyak nilai berita. Aktual, dekat, berdampak, dan human interest. Jika berita ini dibuat, maka unsur 5W1H juga wajib untuk dijelaskan. What-nya kemacetan parah. Where-nya di Bandung. When-nya
saat libur panjang. Bu, siapa pelakunya? Para pengendara. Why? Karena lonjakan wisatawan. Dan how? Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan. Maka dari itu, berita ini lengkap dan layak untuk tayang. Jadi itulah pembahasan tentang nilai berita dan unsur berita. Dengan memahami kedua ini, kita bisa menilai mana informasi yang layak untuk ditayangkan dan bagaimana menyusun berita yang informatif, akurat, dan menarik. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan ilmunya bisa sampai kepada yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.